Matematika Series level 7. Pembahasan matematika series di level 7 yaitu membaca, menulis, mengurutkan, membandingkan, dan nilai tempat bilangan puluh ribuan, penjumlahan dan pengurangan bilangan puluh ribuan, pecahan campuran desimal persen, pembulatan atau taksiran angka, keliling dan luas bangun datar dari jajar kencang, trapesium, ketupat, dan layang-layang. Pokok bahasan yang pertama yaitu mengenai membaca lambang bilangan puluh ribuan dan menulis lambang bilangan puluh ribuan. Selanjutnya yaitu mengenai nilai tempat bilangan puluh ribuan. Nah, di sini sudah ada contohnya ya. Untuk bilangan di atas dibaca 954.654.321. Nah, berikut untuk nilai tempat bilangan puluh ribuan. Jadi kita tulis dulu bilangannya dari depan sampai dengan akhir. Nah, kita susun nilai tempatnya itu dari belakang. Yang paling belakang angka 1 nilai tempatnya adalah satuan. Angka 2 nilai tempatnya adalah puluhan. Angka 3 nilai tempatnya adalah ratusan. Angka 4 nilai tempatnya adalah ribuan. Angka 5 nilai tempatnya puluh ribuan. Angka 6 nilai tempatnya ratus ribuan. Angka 7 nilai tempatnya yaitu jutaan. Angka 8 nilai tempatnya puluh jutaan. Dan angka 9 nilai tempatnya ratus jutaan. Nah, di sini sudah ada bilangan puluh ribuan. Kita contohkan ya. Di sini ada dibaca 11.254. Ya, kita urutkannya dari belakang ya, biar enggak bingung. Oke, angka 4 yang paling belakang berarti nilainya apa? Satuan. Angka 5 nilai tempatnya yaitu puluhan. Angka 2 nilai tempatnya yaitu ratusan. Angka 1 nilai tempatnya ribuan. Dan angka 1 yang paling depan nilai tempatnya puluh ribuan. Jadi bilangan 11.254 itu terdiri 10 ribuan yang artinya itu 10.000, 1 ribuan yang artinya 1.000, 200-an yang artinya 200, 50-an artinya 50, dan 4 satuan yang artinya adalah 4. Nah, di sini ada soal-soal mengenai nilai tempat bilangan puluh ribuan. Nah, ini ya soal yang nomor 2 ya. Bilangan tersebut dibaca 73.245. Nah, ini untuk soal-soalnya. Angka 7 kan yang paling depan. Ini menempati nilai puluh ribuan. Angka 4 kan di sini 40, berarti dia menempati nilai puluhan. Angka 5 yang terakhir ya, itu menempati nilai satuan. Selanjutnya yaitu mengenai urutan bilangan puluh ribuan. Jadi ada trik untuk memudahkan anak-anak mengurutkan bilangan puluh ribuan. Nah, ini ada soal ya, yaitu yang A ya, ada 12.250, 11.250, dan 13.250. Diminta untuk mengurutkan bilangan dari yang terkecil. Maka kita tandai 2 angka dari depan. Nah, di sini 2 angkanya berarti ada angka 12. Di sini 2 angkanya ada angka 11. Di sini ada angka 13. Antara 12, 11, 13 yang paling kecil adalah angka 11. Maka urutan yang terkecil yaitu dari 11.250. Antara 12 dan 13 mana yang paling kecil? 12. Selanjutnya yaitu 12.250 dan yang terakhir 13.250. Jadi
Silakan untuk menandai dua angka dari depan. Nah, kita lihat soalnya mau diurutkan dari yang terkecil atau yang terbesar. Untuk gamenya yaitu mengenai nilai tempat bilangan puluh ribuan. Nah, contoh ya, di sini dibaca berapa? 90.900. Puluh ribuannya angka 9. Nah, ini dibaca 56.125. Puluhannya angka 2. Pokok bahasan yang selanjutnya yaitu mengenai membandingkan bilangan puluh ribuan menggunakan simbol lebih kecil, lebih besar, atau sama dengan. Oke ya, triknya yang pertama, karena ini kan puluh ribuan, maka kita lihat dua angka dari depan dulu. Contoh nomor 1 ya, ada 22.205 dan 22.250. Nah, kita lihat dua angkanya dulu dari di sini 22, di sini 22. Berarti sama. Nah, kita lihat angka yang selanjutnya yaitu yang nilainya ratusan. Di sini ada 205 sama 250. 205 dengan 250 itu lebih besar atau lebih kecil. Nah, kita beri tanda dulu. Nah, setelah diberi tanda, di sini kan tandanya kalau kita tambahkan garis tegak membentuk huruf K, berarti artinya lebih kecil. Jadi 22.205 itu lebih kecil daripada 22.250. Nah, di sini udah ada soal-soal tentang membandingkan bilangan puluh ribuan. Untuk gamenya yaitu mengenai perbandingan bilangan puluh ribuan. Nah, di sini kita contohkan ya. Ada 12.500 sama 15.200. Nah, perbandingan. Jadi, untuk memainkan game khusus yang perbandingan yang mengucapkan lebih besar atau lebih kecil itu spontan dari gurunya. Pokok bahasan yang selanjutnya yaitu mengenai penjumlahan puluh ribuan, baik penjumlahan yang tanpa simpan dan penjumlahan yang pakai simpan. Oke ya, kita bahas satu-satu tentang penjumlahan bilangan puluh ribuan yang tanpa simpan dulu. Jadi di situ ada contoh soalnya yang pertama, kita orat-orat atau susun ke bawah di buku kotak murid. Nah, di sini ada 12.000. Kasih titik ya, 340 ditambah 10.321. Nah, kita kasih garis, kita tambah, kita jumlahkan dari belakang. Ada 0 tambah 1 tetap 1. 4 ditambah 2 hasilnya 6. 3 ditambah 3 hasilnya 6. Titik, titik, tetap titik. 2 ditambah 0 hasilnya 2. Dan 1 ditambah 1 hasilnya 2. Maka hasil akhirnya adalah 22.661. Nanti kita pindahkan di buku modul sini ya. Selanjutnya yaitu mengenai penjumlahan puluh ribuan yang pakai simpan. Nah, kita susun dulu soalnya di buku kotak anak. Ya, kita kerjakan dari belakang. 0 ditambah 0 tetap 0, 0 ditambah 0 tetap 0. 5 ditambah 5 hasilnya 10. Yang 0 di bawah, satunya naik di atas ya. Titik, titik, titik. Nah, di sini ada 1 ditambah 5 hasilnya 6. 6 ditambah 0 hasil akhirnya 6. 2 ditambah 2 hasilnya 4. Maka hasil akhir ini kita pindahkan di buku modulnya. Selanjutnya yaitu pengurangan puluh ribuan. Di sini ada pengurangan tanpa pinjam dan pengurangan pakai pinjam. Kita bahas satu persatu pengurangan puluh ribuan. Yang pertama yaitu pengurangan tanpa pinjam. Nah, di situ sudah ada soal-soalnya ya teman-teman, maka kita susun di buku kotak anak. Nah, ini ada contoh soalnya. 43.675 dikurangi 20.342. Maka kita susun dulu ya. Kita kerjakan dari belakang. Ada 5 dikurangi 2 sisa 3. 7 dikurangi 4 sisa 3. 6 dikurangi 3 sisa 3. Titik, titik, titik. 3 dikurangi 0 tetap 3. 4 dikurangi 2
sisa 2. Jadi hasil akhirnya 23.333. Kita salin di buku modul. Nah, sekarang untuk pengurangan yang pakai pinjam, ini ada soal, contohnya 65.300 dikurangi 32.600. Kita susun ya, di buku kotak anak, kita kerjakan dari belakang. Ada 0, dikurangi 0, tetap 0. 0 dikurangi 0, tetap 0. 3 dikurangi 6, itu kan tidak bisa ya, atau kurang. Jadi 3 ini pinjam depannya 1. Nah, karena pinjam kan malu ya, kita tutup. Maka dia pindah dan berubah. 3 berubah jadi 13. 5 ini kan dipinjam 1. Maka 5 dikurangi 1 hasilnya 4. Nah, kita kurangkan 13 dikurangi 6 sisa 7. Titik, titik, titik. 4 dikurangi 2 sisa 2. 6 dikurangi 3 sisa 3. Maka hasil akhirnya 32.700. Kita pindahkan ke sini ya. Pokok bahasan yang selanjutnya yaitu mengenai pecahan senilai. Kita akan belajar mengenai garis bilangan pecahan dan mencari pecahan yang senilai. Di level 6 matematika series, kita belajar mengenai menentukan nilai pecahan. Menentukan nilai pecahan berdasarkan gambar dan membandingkan pecahan. Oke, selanjutnya kita belajar dulu mengenai garis pecahan. Di sini ada 2 gambar ya. Di sini ada garis bilangan pecahan dan di sini ada garis bilangan bulat. Di sini 0 menuju 1. Di level 11 nantinya kita akan membahas mengenai bilangan bulat. Nah ya, di sini ada garis bilangan bulat di mana semakin ke kiri nilainya semakin kecil karena nilainya bilangan negatif, dan semakin ke kanan nilainya semakin besar karena bilangannya positif. Nah, di sini kan ada garis bilangan ya, dari 0 ke 1, 1 ke 2, 2 ke 3, dan seterusnya. Nah, kita lanjut yang di sini ya, garis bilangan bulat dari 0 menuju 1 itu terdapat garis bilangan pecahan. Jadi dari 0 menuju 1 itu terdapat garis bilangan pecahan. Nah, garis bilangan pecahan di sini kan 0. 0 per 8, lanjut 1 per 8, 2 per 8, 3 per 8, 4 per 8, 5 per 8, 6 per 8, 7 per 8, 8 per 8 atau 8 dibagi 8 itu kan hasilnya 1. Jadi ini adalah contoh garis bilangan pecahan 1/8. Nah, untuk penyebutnya itu selalu sama, 1/8. Dan untuk pembilangnya lah yang berganti-ganti berurutan 0/8, urut 1/8, 2/8, dan seterusnya. Jadi yang dicontohkan ini adalah garis bilangan pecahan 1/8 ya. Untuk garis bilangan bulatnya itu 0 sampai 1. Ternyata untuk 0 menuju 1 itu terdapat garis bilangan pecahan. Untuk mengerjakan garis bilangan pecahan, maka kita lihat penyebutnya dulu. Untuk yang nomor 1, ini penyebutnya adalah 2. Penyebutnya itu selalu sama. Yang berubah secara berurutan adalah pembilangnya. Oke, kita mulai dari 0. 1/2 berarti di sini 2/2. Lanjut 3/2. Setelah 3, 4/2, 5/2, 6/2. Nah, di sini yang nomor 2, di sini ada penyebutnya yaitu 7. Nah, di sini 5 ya. Kalau dia nanti ke kiri, berarti dia hitungannya mundur. Kalau nanti dia ke kanan, dia hitungannya maju. Di sini ada 5/7. Berarti maju ya. Setelah 5, 6/7. Sebelum 5 ada 4/7, 3/7, 2/7, 1/7, dan 0.
Nah, yang nomor 3 lihat dulu penyebutnya yaitu 6. Selanjutnya yaitu mengenai pecahan senilai. Cara menentukan pecahan senilai. Nah, kita pahami dulu apa itu pecahan senilai. Pecahan senilai adalah 2 atau lebih pecahan yang bernilai sama walaupun pembilang dan penyebutnya berbeda. Nah, di level 6 kemarin kita sudah belajar mengenai pecahan gambar. Di sini ada 1 pizza. Ya, di sini ada 1 pizza. Pizza ini dibagi menjadi 2, maka pecahannya 1/2. Nah, untuk menentukan pecahan senilai itu bisa dengan 2 cara, antara mengalihkan pembilang dan penyebutnya atau membagi pembilang dan penyebutnya. Nah, yang pertama ini dengan cara mengalihkan. Di sini ada pecahan 1/2 ya. Kalau kita kalikan pembilang dan penyebut dengan bilangan yang sama, kita kalikan sama-sama 2. Pembilang kita kalikan 2, penyebut juga kita kalikan 2. 1 kali 2 hasilnya 2, 2 kali 2 hasilnya 4. Jadi, yang pizza pertama ini 1 pizza dibagi menjadi 2. Nah, untuk pecahan senilainya, 1 pizza ini bisa dibagi 4 bagian yang sama dengan cara mengalihkan pembilang dan penyebutnya. Nah, di sini ada contoh-contoh pecahan yang kita kalikan dengan bilangan yang sama. Kecuali mengalihkan 0 ya, tidak boleh mengalihkan 0. Jadi kita mengalihkan dengan bilangan yang sama. Nah, cara yang kedua yaitu dengan membagi pembilang dan penyebutnya dengan bilangan yang sama. Nah, ini tadi ya, ini tadi kan dari pecahan 2/4, kita bagi pembilangnya dibagi 2, penyebutnya juga dibagi 2. Maka 2 dibagi 2 hasilnya 1, 4 dibagi 2 hasilnya 2. Ya, cara untuk menentukan pecahan senilai dengan cara mengalihkan atau membagi pembilang dan penyebut dengan bilangan yang sama kecuali angka 0. Nah, berikut ini menentukan nilai pecahan yang sudah diketahui pecahan sebelumnya. Nah, di sini ada 4/6. Nah, di sini ada 12 ya. Yang di sini kira-kira hasilnya berapa? Oke, kita lihat dulu ya. 4 berubah jadi 12, berarti kan artinya 4 dikalikan dengan 3. Maka karena pembilangnya tadi dikalikan 3, maka penyebut juga dikalikan 3. 6 kali 3 hasilnya 18. Nah, contoh yang kedua, ada 12 menjadi 24. Berarti kan artinya 12 itu dikalikan 2 menghasilkan 24. Karena penyebutnya dikalikan 2, maka pembilangnya kita kalikan 2. 7 kali 2 hasilnya 14. Nah, contoh yang selanjutnya, di sini ada 10, di sini ada 2. Berarti dari 10 dibagi 5 hasilnya 2. Karena penyebutnya itu dibagi 5, maka pembilangnya pun akan dibagi 5. 5 dibagi 5 hasilnya 1. Nah, di sini ada 15, hasil akhirnya 5. Berarti kan 15 dibagi dengan 3. Karena penyebut ini dibagi 3, maka pembilang pun sama dibagi dengan 3. 3 dibagi 3, maka hasilnya 1. Untuk gamenya yaitu menentukan pecahan senilai. Karena di sini pecahannya bernilai rendah, maka pecahan senilainya kita kalikan dengan bilangan yang sama. Contoh 1/3 kita kalikan 2. 1 kali 2 hasilnya 2, 3 kali 2 hasilnya 6. Maka 1/3 pecahan senilainya adalah 2/6. Yang selanjutnya yaitu mengenai mencari pecahan yang senilai. Oke, bagaimana cara mencari pecahan yang senilai? Nah, ini bisa diorat-orat di buku kotak murid. Nah, di sini ada 3 soal ya, kita kerjakan satu persatu. Nah, kita kerjakan dari pecahan 1/4. Untuk mencari pecahan senilai itu kan bisa dengan cara mengalihkan atau membagikan. Karena 1/4 itu termasuk bilangan yang kecil, maka untuk mencari pecahan senilainya kita dengan cara mengkalikan.
Oke, dikalikan dengan bilangan yang sama. Oke, kita kalikan 1/4 dulu dengan 2, maka hasilnya 2/8. Kita kalikan 1/4 dengan 3, hasilnya 3/12. 1/4 kita kalikan 4, hasilnya 4/16. 1/4 kalikan 5, hasilnya 5/20. Nah, kita cocokkan dengan soal yang ada di modul ya. Dikalikan 2, hasilnya yaitu 2/8. Kita cari 2/8. Berarti ini ya 2/8, maka menghubungkannya dari sini. Hasil yang selanjutnya yaitu 3/12. Ada ya 3/12. Selanjutnya lagi yaitu 4/16. Kita cari 4/16. Nah, di sini ya. Yang selanjutnya adalah 5/20. Nah, di sini kan nggak ada 5/20, berarti 5/20 ini nggak ada di dalam jawaban. Berarti yang senilai dengan 1/4 itu ada 3 ya, 2/8, 3/12, 4/16. Nah, itu bisa dicocokkan di kunci jawaban ya, yang level 7 halaman 10. Soal yang selanjutnya yaitu 1/3. Nah, 1/3 ini kan ini bilangannya kecil, maka untuk mencari pecahan senilai kita bisa mengalihkan. Di sini ada kali 2, kali 3, kali 4, dan kali 5. Nah, hasilnya ini kita cari di modulnya. Contoh ya, 1/3 dikalikan 2, maka hasilnya 3/6. Nah, sini kan ada 3/6 ya, kita hubungkan dengan 1/3. Jadi untuk mengerjakan pecahan senilai, caranya adalah dengan diorat-orat di buku kotak murid dengan mengalihkan pecahan yang bilangannya sama, baik mengalihkan pembilang dan penyebutnya. Untuk gamenya yaitu menentukan apakah pecahan ini senilai atau tidak. Coba ya kita lihat ya, 1/4 dan 2/6. 1 dengan hasil 2, maka 1 kalikan 2, hasilnya 2 ya. 4 kalikan 2, hasilnya 8, sedangkan di sini 6. Maka kedua pecahan ini tidak senilai. Nah, kita contohkan lagi ya di sini ya. Ada 1/2 dan 4/8. 1 jadi 4, itu 1 dikalikan 4. Nah, di sini 2 kita kalikan 4, hasilnya 8. Maka pecahan ini adalah senilai. Nah, berikut ini mengenai pecahan senilai dengan mengkalikan atau membagikan. Yang selanjutnya yaitu mengenai pecahan campuran, pecahan desimal, dan pecahan persen. Pertama, kita bahas mengenai pecahan campuran. Di sini ada 2, 1/6 disebut pecahan campuran. Pecahan campuran adalah pecahan yang merupakan campuran dari bilangan bulat dan bilangan pecahan. Bilangan bulat itu yang angka 2 ini, dan 1/6 itu disebut bilangan pecahan. Mengubah pecahan biasa menjadi pecahan campuran. Nah, di sini ada 16/3, itu kan pecahan biasa, akan kita ubah menjadi pecahan campuran, di mana pecahan campuran itu terdiri dari campuran bilangan bulat dan bilangan pecahan. Nah, di sini kan 16/3, itu kan artinya 16 dibagi 3. Nah, 3 dikalikan berapa yang mendekati 16. Jadi 3 itu dikalikan 5. 3 kali 5 itu kan hasilnya 15 ya. Sudah mendekati angka 16. Jadi 16 dikurangi 15, maka sisanya 1. 16/3 jika diubah menjadi pecahan campuran, maka hasilnya adalah 51/3. Nah, di sini penjelasannya ya, 16/3 adalah pecahan biasa. 5/1/3 adalah pecahan campuran. Nah, di sini bagaimana 5/1/3 itu sama dengan 16/3? Nah, dapatnya dari mana? Dari sini. Nah, ini kan 5 bilangan bulat, kita kalikan dengan penyebutnya yaitu 3. Ya, 5 kali 3 hasilnya adalah 15. Nah, menjumlahkan hasil perkalian dengan pembilang. Di sini kan hasilnya 15 ya, pembilangnya adalah 1. 15 ditambah 1 hasilnya 16. 16 ini sebagai pembilang
di pecahan biasa dan penyebutnya tetap 3. Soal yang pertama yaitu mengubah pecahan biasa menjadi pecahan campuran. Di situ ada 20/3. Karena penyebutnya 3, ketika diubah menjadi pecahan campuran, maka penyebutnya juga tetap akan 3. Nah, 20/3 itu kan artinya 20 dibagi 3. 3 itu dikalikan berapa yang hasilnya mendekati 20. Nah, kita dapat bahwa 3 kali 6 itu adalah 18. Jadi, untuk bilangan bulatnya kita ketemu 6 ya. 6 kali 3 itu hasilnya 18. 20 kita kurangi dengan 18 berapa? 20 dikurangi 18 itu sisanya ada 2. Jadi 20/3 kalau diubah menjadi pecahan campuran hasilnya 62/3. 6 kali 3 itu 18, ditambahkan pembilangnya 2 maka hasilnya 20 dan penyebutnya tetap sama yaitu 3. Selanjutnya yaitu ganti ya, mengubah pecahan campuran menjadi pecahan biasa. Di sini ada contoh 31/4. Nah, pecahan campuran ini akan kita ubah menjadi pecahan biasa dengan cara apa? Yang pertama, mengalihkan bilangan bulat dengan penyebutnya. 3 kali 4. 3 kali 4 itu hasilnya 12. Ya, langkah kedua, hasil dari perkalian ini kita tambahkan dengan pembilangnya. 12 ditambah 1, ketemulah pembilang yaitu 13 dengan penyebutnya sama yaitu 4. Oke, kita contohkan soal yang pertama yaitu pecahan campuran 5/7 kita ubah menjadi pecahan biasa. Di sini sudah ketemu untuk penyebutnya sama ya yaitu 7. Nah, kita kalikan penyebut dengan bilangan bulatnya. 7 kali 3 hasilnya 21. Kita tambahkan dengan pembilangnya. 21 ditambah 5 berarti 26. Jadi pecahan campurannya 3 5/7. Kalau diubah menjadi pecahan biasa hasilnya 26/7. Untuk game-gamenya yaitu mengubah pecahan campuran menjadi pecahan biasa. Nah, di sini udah ada ya contoh yuk. Kita kalikan dulu bilangan bulat dengan penyebutnya. 2 kali 4 itu hasilnya 8 ditambah pembilang 1 berarti pembilangnya dapat 9/4 karena penyebutnya sama. Jadi 21/4 kalau diubah menjadi pecahan biasa hasilnya 9/4. Oke, yang selanjutnya mengenai pecahan desimal. Pecahan desimal adalah bilangan yang dinyatakan dengan tanda koma. Tanda koma disebut dengan tanda desimal. Banyak angka di sebelah kanan tanda desimal menyatakan nilai tempat pecahan desimal. Oke ya, kita akan belajar pecahan desimal di mana pecahan desimal itu ditandai dengan tanda koma. Nah, berikut ini adalah hubungan pecahan desimal dengan pecahan biasa. Nah, jika satu angka di belakang koma, contohnya 0,4 berarti dia artinya 4/10 atau 1/10. Kalau ada dua angka di belakang koma, kita contohkan 0,25, maka artinya 25/100 atau 1/100. Jika 3 angka di belakang koma, kita contohkan 0,75, maka artinya 725/1000 atau 1/1000. Berikut ini adalah cara mengubah pecahan biasa menjadi pecahan desimal. Nah, cara yang pertama yaitu mengubah penyebutnya menjadi antara 1/10, 1/100 atau 1/1000. Di sini ada contoh soal 2/5. Nah, kita lihat adalah penyebutnya. Penyebutnya ini kita kalikan hingga menjadi antara 1/10, 1/100 atau 1/1000. Karena di sini 5, maka kita ubah menjadi 1/10. 5
menghasilkan 10 dengan dikalikan 2. Karena penyebutnya dikali 2, maka pembilang pun juga akan dikalikan 2. 2 dikali 2 hasilnya 4, 5 dikalikan 2 hasilnya 10. Maka pecahan biasanya dapatlah 4/10. 1/10 berarti artinya satu angka di belakang koma. Jadi 4/10 kalau diubah menjadi desimal menjadi 0,4. Cara yang kedua untuk mengubah pecahan biasa menjadi pecahan desimal bisa menggunakan cara pembagian bersusun. Nah, di sini ada contoh-contoh soal ya. Soal yang pertama 3/10. Ingat, kalau dia per 10 itu satu angka di belakang koma. Jadi kita buatnya adalah 0,3. Contoh lagi nih, 76/100. Karena dia per 100 berarti dua angka di belakang koma. Jadi 0,76. Nah, di sini ada 725/1000. Ingat, kalau 1/1000 3 angka di belakang koma. Jadi jawabannya 0,725. Untuk gamenya yaitu mengenai pecahan desimal. Kita lihat dulu ya. Di sini itu untuk penyebutnya itu berapa. Jadi dari penyebut kita bisa menentukan berapa angka di belakang koma. Ada 125/10. Karena penyebutnya 10, maka satu angka di belakang koma. Jadi 125/10 maka hasilnya 12,5. Menggunakan pembagian bersusun untuk mengubah pecahan biasa menjadi pecahan desimal. Jadi kan ada dua cara ya untuk mengubah pecahan biasa menjadi pecahan desimal. Yang pertama itu mengubah pecahan biasa menjadi bentuk 1/10, 1/100, atau 1/1000. Nah, ini kan ada contoh 1/6 ya. 1/6 kalau kita ubah menjadi 1/10, 1/100, atau 1/1000 itu kan agak kesulitan ya. Maka kita bisa menggunakan cara yang kedua yaitu menggunakan pembagian bersusun. Nah, 1/6. Artinya 1 dibagi 6. 1 dibagi 6. 6 dikalikan berapa yang mendekati 1? 6 dikalikan 0. 0 kali 6 hasilnya 0. 1 dikurangi 0 maka dapat sisa 1. 1 ini saya tambahkan 0 jadinya angka 10. Maka di sini saya kasih koma. 10 dibagi 6. 6 kali berapa yang mendekati 10? 6 dikalikan 1. 1 kali 6 hasilnya 6. 10 dikurangi 6 sisanya 4. Saya tambahkan 0 di sini ya. Jadi berubah menjadi 40. 40 dibagi 6. 6 kali berapa yang mendekati 40? 6 kalikan 6. 6 kali 6 hasilnya 36. 40 dikurangi 36 maka sisanya adalah 4. Jika kita lanjutkan pembagian bersusun ini, 1 dibagi 6 akan menghasilkan hasil 0,16666 sekian. Nah, 0,16666 sekian jika dibulatkan menjadi dua angka di belakang koma hasilnya 0,17. Karena dua angka di belakang koma di sini kan ada angka 6. Karena 6 itu di atas angka 5, kalau dibulatkan ke taksiran yang terdekat hasilnya 0,17. Untuk gamenya yaitu mengubah pecahan desimal menjadi pecahan biasa. Nah, kita lihat dulu ya. Di sini ada berapa angka di belakang koma. Contoh ya, 0,007. Di sini ada 3 angka di belakang koma, berarti artinya kan 1/1000. Jadi 0,007 jika diubah menjadi pecahan biasa hasilnya adalah 7/1000. Di sini ada 1,23. Ini kan ada dua angka di belakang koma. Kalau dua angka di belakang koma dijadikan pecahan biasa maka jadinya 1/100. Jadi 123/100.
Selanjutnya yaitu mengubah pecahan campuran menjadi pecahan desimal. Nah, untuk mengubah pecahan campuran menjadi pecahan desimal itu ada 2 syaratnya. Syarat yang pertama yaitu pecahan campuran diubah dulu menjadi pecahan biasa. Hasil dari pecahan biasa barulah kita ubah menjadi pecahan desimal. Nah, untuk mengubah pecahan biasa menjadi pecahan desimal itu memiliki 2 cara. Yang pertama, dengan mengubah pecahan biasa menjadi bentuk 1/10, 1/1000, atau 1/100. Cara yang kedua bisa menggunakan pembagian bersusun. Soal yang pertama yaitu mengubah pecahan campuran menjadi pecahan desimal. Nah, kita orat-orat dulu di buku kotak murid. Nah, yang pertama kita ubah dulu pecahan campurannya 1/3/5 menjadi pecahan biasa. Karena di sini penyebutnya 5, maka penyebutnya tetap 5. Nah, untuk menentukan pembilangnya, kita kalikan bilangan bulat dengan penyebutnya. 1 kali 5 hasilnya 5. Kita tambahkan pembilangnya 3, maka hasilnya 8. Jadi pecahan campuran 1/3/5 kalau diubah menjadi pecahan biasa hasilnya 8/5. Nah, 8/5 ini bisa kita ubah menjadi pecahan desimal dengan cara yang pertama yaitu menjadikannya pecahan 1/10 dengan cara mengalihkan 2. 8/5 kita kalikan 2. 8 kali 2 hasilnya 16. 5 kali 2 hasilnya 10. Nah, bisa diingat bahwa 1/10 itu kalau dijadikan desimal adalah 1 angka di belakang koma. 16/10 dijadikan desimal hasilnya 1,6. Yang selanjutnya yaitu mengenai mengubah pecahan desimal menjadi pecahan biasa. Nah, di sini ada contohnya Oke. Kita jelaskan dulu ke muridnya bagaimana cara mengubah pecahan desimal menjadi pecahan biasa. Nah, yang pertama kita ketahui syaratnya dulu. Yang pertama, pecahan desimal kita ubah dulu menjadi bentuk 1/10, 1/100, atau 1/1000. Bagaimana cara menentukan ini? Kita lihat angka di belakang koma. Kalau 1 angka di belakang koma, maka artinya dia 1/10. 2 angka di belakang koma artinya 1/100. 3 angka di belakang koma artinya 1/1000. Yang ketiga, hasil dari bentuk 1/10, 1/100, 1/1000 kita sederhanakan dengan cara membagi dengan bilangan yang sama, baik pembilangnya ataupun penyebutnya. Oke? Kita lihat soal yang pertama yaitu ada 0,6 pecahan desimal kita akan mengubah menjadi pecahan biasa. 0,6 kita lihat ini adalah 1 angka di belakang koma, maka dia artinya 6/10. 6/10 ini bisa kita sederhanakan dengan membagi bilangan yang sama. Penyebut dan juga pembilangnya kita bagi sama-sama 2. 6 dibagi 2 hasilnya 3, 10 dibagi 2 hasilnya 5. Maka pecahan desimal 0,6 jika dijadikan pecahan biasa hasilnya adalah 3/5. Selanjutnya yaitu tentang pecahan persen. Di sini ada contoh 25% adalah pecahan persen. Pecahan persen adalah pecahan-pecahan dengan penyebutnya yaitu 100 dan disimbolkan dengan simbol persen. Nah, bagaimana kita mengubah berbagai bentuk pecahan menjadi pecahan persen?
Untuk mengubah berbagai bentuk pecahan menjadi pecahan persen itu ada syaratnya. Nah, sebelum kita bahas syaratnya, di level 7 tadi kita udah membahas ya mengenai pecahan biasa, pecahan campuran, dan pecahan desimal. Dan kali ini kita akan belajar tentang pecahan persen. Nah, bagaimana cara mengubah berbagai bentuk pecahan menjadi pecahan persen? Syarat yang pertama, jadikan semua pecahan menjadi pecahan biasa. Jika itu pecahan biasa, jadi tidak perlu diubah. Jika dia pecahan campuran, kita ubah menjadi pecahan biasa. Jika dia pecahan desimal, kita ubah dulu menjadi pecahan biasa. Setelah itu, yang kedua, kalikan hasil pecahan biasa dengan 100%. Soal yang pertama yaitu pecahan 4/5. Karena ini 4/5 adalah pecahan biasa, kita tidak perlu mengubah pecahan tersebut. Nah, kita oret-oret ya. 4/5 kita kalikan 100%. 5 kita bagi 5 hasilnya 1, 100 dibagi 5 hasilnya 20. Jadi 4 kali 20 hasilnya adalah 80%. Itu cara yang pertama dengan mengalikan 100%. Cara yang kedua yaitu dengan mengubah ke bentuk 1/100. Nah, di sini ada soal 4/25. Ini adalah pecahan campuran, maka kita ubah dulu pecahan campuran ini menjadi pecahan biasa. 4/25 kalau diubah menjadi pecahan biasa, maka hasilnya 54/25. Nah, ini kita akan mengubahnya dalam bentuk 1/100. Jadi 25 menjadi 100 itu dengan mengkalikan 4. Maka kita kalikan 54/25 kali 4. 54 kali 4 hasilnya 216. 25 kali 4 hasilnya 100. Maka hasil akhirnya adalah 216/100 atau artinya 216%. Jadi, untuk mengubah berbagai bentuk pecahan menjadi pecahan persen, yang pertama adalah memastikan bahwa pecahan itu sudah diubah menjadi pecahan biasa. Dari pecahan biasa, mengubah ke pecahan persen itu ada dua cara, dengan mengalihkan 100% atau mengubah ke bentuk 1/100. Untuk gamenya yaitu mengubah pecahan biasa menjadi pecahan persen. Di sini ada 75/100 berarti artinya 75%. 4/100 artinya 4%. Materi yang selanjutnya yaitu tentang penaksiran operasi hitung. Dalam penaksiran operasi hitung, kita akan membahas dua pokok bahasan. Yang pertama tentang pembulatan, yang kedua tentang taksiran angka. Dan taksiran itu sendiri nanti dibagi menjadi 3. Ada taksiran rendah, taksiran tinggi, dan taksiran terdekat. Yang pertama yang akan kita bahas yaitu pembulatan. Pembulatan itu dapat dilakukan ke satuan terdekat, puluhan terdekat, ratusan terdekat, atau ribuan terdekat. Nanti kita bisa lihat ya, soalnya itu dibulatkan ke puluhan, ratusan, ribuan, puluhan ribu, ratusan ribu, atau jutaan. Untuk pembulatan, kita lihat angka di sebelah kanannya. Jika angka di sebelah kanannya itu kurang dari 5, dibulatkan ke bawah. Jika angkanya itu lebih besar atau sama dengan 5, dibulatkan ke atas. Nah, bisa dijelaskan ke muridnya seperti ini ya. Untuk pembulatan, yang kita lihat adalah angka di sebelah kanannya ya. Jika angka di sebelah kanan itu kurang dari 5, yang dimaksud kurang dari 5 yaitu ada 4, 3, 2, 1, maka dibulatkannya itu ke bawah. Nah, jika angkanya itu 5 atau lebih dari 5, yaitu ada angka 6, 7, 8, 9, maka dibulatkannya ke atas.
Di sini ada contoh untuk tabel pembulatan dengan dibulatkan ke puluhan terdekat, ratusan terdekat, ribuan terdekat, puluhan ribu terdekat, ratusan ribu terdekat, atau jutaan. Nah, kita lihat bareng-bareng ya. Di sini kan ada 45 bilangannya. Jika dibulatkan ke puluhan terdekat, kita lihat angka di sebelah kanannya. Di sebelah kanannya ini kan angkanya kan 5 ya. Di sebelah puluhannya ada angka 5. Karena dia 5, maka dibulatkannya ke atas, maka dibulatkan ke puluhan terdekat jadinya 50. Nah, selanjutnya ada 477 jika dibulatkan ke ratusan terdekat. 470 ya. Di sini ada angka sebelah kanannya adalah 7 yang lebih dari 5, maka dia akan dibulatkan ke atas jadinya 500. Di sini ada angka 4567 jika dibulatkan ke ribuan terdekat, karena di sini 4500 ya, angka di sebelah kanannya itu adalah angka 5, maka dibulatkan ke atas jadinya 5000. Selanjutnya ada 23.458 jika dibulatkan ke puluhan ribu terdekat. Nah, lihat angka sebelah kanannya ada angka 3. Karena dia kurang dari 5, maka dibulatkan ke bawah jadinya 20.000. Nah, di sini adalah membulatkan ke puluhan terdekat. Oke ya. Dicontohkan nomor 1 ya. Di sini ada 35. Jika dibulatkan ke puluhan terdekat, kita lihat angka di sebelah kanannya. Di sebelah kanan ini kan ada angka 5. Karena dia angka 5, maka dibulatkan ke atas jadinya 40. Nah, soal nomor 4 di sini ada 11 ya. 11 karena angka di sebelah kanannya itu kan angka 1 ya. Karena angka 1 ini kurang dari 5, maka dibulatkannya itu ke bawah jadinya 10. Di sini ada soal yaitu mengenai pembulatan ke ratusan terdekat. Nih, di sini ada contohnya ya. Bilangan 543 itu dibulatkan menjadi 500. Kenapa? Karena bilangan puluhannya itu kurang dari 50, makanya dia dibulatkannya ke bawah jadinya 500. Selanjutnya ada soal-soal mengenai pembulatan ke ribuan terdekat. Ada contoh ya, 4567 dibulatkan menjadi 5000. Karena apa? Nilai ratusannya itu sama dengan atau lebih dari 500. Jadi angka di sebelah kanannya ini kan lebih dari 500 atau sama dengan 500 ya. Maka dia dibulatkannya itu ke atas jadinya 5000. Untuk gamenya sendiri yaitu tentang pembulatan. Nah, di sini ada ya 127 kalau dibulatkan itu menjadi berapa? Di sini angka di sebelah kanannya kan angka 2. Karena 2 itu kurang dari 5, maka dibulatkannya ke bawah jadinya yaitu pembulatannya adalah 100. Yang kedua yaitu tentang taksiran. Jadi taksiran ada 3 ya, taksiran rendah, taksiran tinggi, dan juga taksiran terdekat. Yang pertama kita akan membahas tentang taksiran rendah. Di sini ada contoh soal ya, 476 dikurangi 128, maka hasilnya adalah 348. Ini adalah nilai yang sesungguhnya. Jika ditaksirkan rendah, 476 itu menjadi 400, diambil nilai rendahnya. 128 taksiran rendahnya yaitu 100, diambil nilai yang paling rendahnya. Jadi hasilnya setelah taksiran rendah 400 dikurangi 100, maka hasilnya jadi 300. Selanjutnya yaitu tentang taksiran tinggi. Ini tadi untuk nilai yang sebenarnya ya. Jika taksiran tinggi 476, taksiran tingginya 500, diambil nilai yang tingginya. 128 taksiran tingginya 200, maka hasilnya 500 dikurangi 200 sama dengan 300. Di sini ada soal-soal mengenai operasi susun baik penjumlahan dan pengurangan mengenai taksiran tinggi. Yang selanjutnya yaitu mengenai taksiran terdekat. Nah, ini tadi untuk nilai yang sebenarnya ya. 476 karena angka di sebelah kanannya adalah 7, maka dibulatkan ke atas jadinya 500.
128 taksiran terdekatnya itu karena angka di sebelah kanannya itu adalah 2, maka dia dibulatkan ke bawah jadinya 100. Maka hasilnya 500 dikurangi 100 sama dengan 400. Untuk gamenya yaitu mengenai operasi susun tentang taksiran terdekat, taksiran tinggi, ataupun taksiran rendah. Nah, dicontohin ya, 43 taksiran rendahnya 40, ditambah 26 taksiran rendahnya 20, maka hasilnya 40 ditambah 20 sama dengan 60. Yang selanjutnya mengenai keliling dan luas bangun datar. Yang pertama kita bahas tentang jajar genjang. Nah, jajar genjang itu memiliki sifat-sifat. Yang pertama, sisi-sisi yang berhadapan sama panjang dan sejajar. Sudut-sudut yang berhadapan itu sama besar. Diagonal-diagonalnya membagi sama besar. Jumlah dua sudut yang berdekatan adalah 180 derajat. Nah, yang kita bahas adalah mengenai luas jajar genjang dan juga keliling jajar genjang. Untuk rumus luas jajar genjang adalah luas sama dengan alas kali tinggi. Jadi di sini alasnya adalah sisi A, tingginya adalah yang diberi tanda T ini. Sedangkan untuk keliling jajar genjang adalah 2 dikalikan sisi A ditambah sisi B. Nah, di sini sudah ada soal yang sudah diketahui bahwa sisi A dari jajar genjang itu sekian, sisi B dari jajar genjang sekian, maka kelilingnya adalah 2 dikalikan sisi A ditambah sisi B. Nah, di sini ada contohnya sisi A-nya 6 dan sisi B-nya 8, maka 2 dikalikan 14 hasilnya 28 cm. Di sini sudah diketahui alas dari jajar genjang dan juga tinggi dari jajar genjang. Ingat ya bahwa luas jajar genjang adalah alas kalikan tinggi. Yang selanjutnya mengenai bangun datar trapesium. Nah, untuk bangun datar trapesium kita memiliki rumus luas dari trapesium adalah setengah A ditambah B dikalikan tinggi. Jadi dia setengah sisi A ditambah dengan sisi B dikalikan tinggi dari trapesium. Dan untuk kelilingnya adalah menambahkan keempat sisi dari trapesium. Menghitung luas trapesium yang sudah diketahui sisi atas yaitu sisi A, sisi bawah yaitu sisi B-nya dan juga tinggi dari trapesium. Menghitung keliling trapesium yang sudah diketahui keempat sisinya. Yang selanjutnya yaitu bangun datar belah ketupat. Nah, ini adalah gambar belah ketupat. Belah ketupat itu memiliki 4 sisi. Maka keliling belah ketupat adalah 4 kali S atau 4 kali sisi. Sedangkan luas dari belah ketupat adalah setengah diagonal 1 kalikan diagonal 2. Jadi yang dimaksud sisi adalah garis yang di luar ini. Ini adalah sisi. Dan yang dimaksud diagonal itu garis yang ada di dalamnya. Ya, ini ada diagonal 1 yang vertikal dan ada diagonal 2. Di sini soal mencari luas belah ketupat yang sudah diketahui panjang diagonal yang pertama dan panjang diagonal yang kedua. Dan mencari keliling belah ketupat dengan diketahui sisi dari belah ketupat. Karena keempat sisi belah ketupat itu panjangnya sama. Jadi rumus keliling belah ketupat adalah 4S atau 4 kali sisi. Yang terakhir adalah bangun datar layang-layang. Nah, di sini udah ada gambar dari layang-layang. Untuk rumus keliling layang-layang, 2 dikalikan panjang sisi A ke B, panjang yang atas ini ya, dari A ke B, dan ditambah panjang A ke D. Jadi rumus keliling layang-layang 2 kali panjang sisi AB ditambah panjang sisi AD. Sedangkan rumus luas layang-layang adalah setengah dikalikan panjang diagonal A ke C dikalikan panjang diagonal B ke D.
Di sini mencari luas layang-layang yang sudah diketahui panjang diagonal yang pertama dan panjang diagonal yang kedua. Ini mencari keliling layang-layang yang sudah diketahui sisi atasnya yaitu sisi AB dan panjang sisi bawahnya yaitu panjang sisi A ke D. Dan di sini ada soal-soal mengenai keliling dan ruas bangun datar dari trapesium, layang-layang, belah ketupat, dan jajar genjal. Untuk game-gamenya yaitu mengenai rumus dan luas keliling bangun datar yang kita bahas tadi. Nah, sekian pembahasan dari alur modul level 7. Semoga ilmunya bermanfaat.